Berarti kalian ke gereja jam 1 nanti ya, Niko, Nelva, Iya, Pak. jam 1. Hmm, jam 3, Pak. Nah, itu biasanya ada katekisasi itu betul ya? Oh, CD. Iya. Kalau kali hari ini CD-nya habis setelah ibadah gereja jam 3. Oh, berarti sore. Iya. Jam berapa ya? Jam 5. Iya jam 5. 1 jam. Iya 1 jam, Pak. Iya, oke, puji Tuhan kita hari ini dipertemukan kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Kita apa pembinaan iman kita setiap hari melalui sharing firman Tuhan itu, saat teduh itu yang kita pelajari dan kalian temukan pesan di dalamnya, kemudian dicatat itu. Mengapa dicatat itu sebagai koreksi bahwa oh, saya sudah baca firman Tuhan hari. Dan yang kedua juga melalui sharing berupa komsel yang kita adakan melalui Zoom. Oke, kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran firman-Mu. Kiranya boleh jadi berkat bagi kami semua. Jadi hal yang baru, hal yang baik, menambah iman kami, menambah wawasan kami akan firman Tuhan, dan juga membuat kami semakin dekat dengan Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan eh, oke, baca firman Tuhan. Kali ini sederhana saja, yaitu tentang saya beri judul untuk pembelajarannya mengenai makanan. Ya, mungkin beberapa s- tentang makanan itu sudah pernah kita pelajari itu pas sesi yang lalu, khususnya tentang doa Bapa kami. Kita belajar lebih spesifik. Hari ini kita belajar mengenai makanan, bahwa ternyata di firman Tuhan pun mengenai makanan juga diatur, banyak dibicarakan, dan itu menjadi sesuatu hal yang baik bagi iman kita. Oke, dasarnya saya bacakan dari Keluaran 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Di sini eh, kisahnya tentang bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Dan mereka bingung makan apa di padang gurun ini. Mereka bersungut-sungut mengeluh pada Musa. Dan Musa pun menyampaikan pada Tuhan dan Tuhan berkata, aku telah mendengar sungut-sungut mereka. Jadi pada akhirnya ada solusi. Waktu pagi akan ada embun yang turun dari langit dan embun itu akan berubah bentuk jadi roti, roti kecil yang kita sebut dengan yang disebut dengan mana, roti mana itu kecil dan setiap keluarga boleh mengambil sesuai keperluannya. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan disimpan besoknya jadi busuk. Dan kalau sore akan ada daging dari mana? Yaitu ada burung puyuh yang tiba-tiba datang di padang gurun itu dekat perkemahan bangsa Israel dan burung puyuh itu mati dengan sendirinya jadi siap untuk dimasak, untuk dimakan. Ya, ini mengenai makanan bahwa Tuhan memperhatikan keberadaan bangsa Israel. Oke, makanan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian Tuhan pada umatnya, baik bangsa Israel secara jasmani maupun kita sebagai umat pilihan Tuhan saat ini. Jadi makanan itu ada merupakan bentuk perhatian Tuhan bagi setiap kita. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya pada umatnya melalui makanan yang disediakan secara ajaib, yaitu roti pada waktu pagi dan daging waktu malam. Itu eh, untuk bangsa Israel. Banyak mujizat Tuhan di Alkitab itu ditunjukkan melalui penyediaan makanan secara ajaib. Ya, jadi di Alkitab firman Tuhan kita akan menemukan banyak
contoh-contoh mujizat Tuhan berupa makanan, penyediaan makanan. Yang ujung-ujungnya ternyata, oh, Tuhan itu menyediakan makanan. Bahkan ilustrasi-ilustrasi pun perumpamaan Tuhan memberikan contoh makanan. Seperti yang lalu kita pelajari, bahwa seorang bapak yang jahat pun akan memberikan makanan yang baik bagi anaknya. Tidak mungkin anaknya itu minta ikan dikasih ular, minta roti dikasih batu. Tidak mungkin. Akan memberikan makanan yang terbaik. Jadi di Alkitab, firman Tuhan, banyak hal berbicara mengenai makanan. Mengapa demikian? Nah, kita pelajari bahwa makanan itu merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Nah, tolong Nelva baca 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Sebentar, Pak. Satu Raja-Raja 17. Satu Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, jadi ini tentang Nabi Elia. Diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi, menyembunyikan diri di tepi sungai Kerit. Waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa kekeringan. Terus bagaimana dia diminta Tuhan sembunyi di sungai Kerit? Di situ dia menerima pemeliharaan Tuhan berupa apa? Burung gagak menyediakan makanan dan juga minum airnya dari sungai itu. Makanan merupakan salah satu bukti pemeliharaan Tuhan secara sederhana. Jadi pemeliharaan Tuhan secara sederhana itu berupa penyediaan makanan. Tentu ada banyak pemeliharaan Tuhan yang lain yang lebih ajaib, lebih besar, lebih mujizat, lebih dahsyat. Ya, tapi secara sederhana Tuhan menyediakan berupa makanan. Ada banyak mujizat di Alkitab dengan cara Tuhan menyediakan makanan secara ajaib. Contohnya, bangsa Israel yang di padang gurun disediakan mana. Pada Elia disediakan makanan melalui janda di Sarfat. Kita tahu kisah janda di Sarfat itu apa? Janda di Sarfat ini ketika Elia diperintahkan Tuhan datang kepada janda di Sarfat. Nah, ternyata janda di Sarfat ini eh, dia masak yang terakhir kali, masak roti terakhir kali. Setelah itu dia beranggapan setelah ini akan mati. Tapi ketika bertemu dengan Elia, tepung itu tidak habis, minyaknya juga tidak habis-habis, sampai situasi menjadi normal. Dan ada lagi yaitu mujizat makanan pada 5.000 orang laki-laki. Yang kita tahu dengan menyediakan apa, Neva? Untuk 5.000 orang laki-laki itu makanannya apa? Masih ingat? Eh, Ayo, gampang ini. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan cara apa? roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan. Ya, dengan kisah sekolah minggu ya. Jadi Tuhan memberikan mujizat pada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Nah, jadi ada yang berkata berarti itu 10.000 orang, ya, bisa jadi. Jadi dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sebelumnya pernah terjadi memberi makan pada 4.000 orang. Nah, rotinya bukan 5 tapi 7 roti. Jadi makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan secara sederhana. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan. Minta tolong Niko, baca Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya,
Seringkali kita mendengar orang itu mengeluh. Atau mungkin orang tua kalian pernah atau tidak. Tapi seringkali ada orang mengeluh, besok makan apa, nggak tahu. Kita ini nggak tahu, sudah tidak ada uang lagi, besok makan apa. Ya, kadang-kadang ya, namanya kita menghadapi situasi sehari-hari ya, tidak luput dari kata-kata seperti itu. Kami pun juga kadang-kadang ketika tidak tahu bagaimana, tidak ada uang lagi, bingung. Besok makan apa? Ketika kita khawatir besok makan apa, tidak tahu apa yang kita makan hari itu. Sebenarnya secara tidak langsung kita ini sedang meremehkan Tuhan. Bahkan saya sebut melecehkan Tuhan. Mengapa? Karena penyediaan makanan merupakan bentuk perhatian Tuhan yang paling sederhana dan yang paling ringan. Bentuk perhatian Tuhan yang paling kecil. Ya memang kita diberi nafas hidup itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang sederhana. Tapi ada juga yang sederhana dalam bentuk apa? Makanan. Dibandingkan perhatian Tuhan dalam bentuk yang lain, yang lebih besar. Misalkan tiba-tiba diberi pekerjaan, tiba-tiba diberi apa, kesembuhan, tiba-tiba dapat uang dan sebagainya. Tapi yang paling sederhana dan ringan itu Tuhan adalah Tuhan sanggup memperhatikan kita supaya kita bisa makan. Kita pasti bisa makan, entah bagaimana caranya. Percayalah Tuhan pasti sediakan. Dalam situasi tidak menentu, kadang-kadang ya kami juga demikian. Sekeluarga bagaimana bingung, akhirnya apa? Uangnya sedikit, cuma recehan, beli mie instan tiga. Nah, dijadikan satu atau dua mie goreng jadikan satu. Kalau mie goreng kan bisa dibikin jadi satu dan dibuat makan bersama. Terus lanjutnya makan apa? Pernah kami juga beli sosis, potong-potong buat makan. Jadi puji Tuhan masih bisa beli makanan, masih bisa beli beras, masih bisa menikmati. Jadi perhatian Tuhan yang paling sederhana yaitu berupa makanan. Makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Pada Elia pun Tuhan menyediakan dengan cara ajaib. Pada bangsa Israel pun juga Tuhan sudah sediakan dengan cara tidak terduga. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, Tuhan pasti sanggup menyediakan makanan bagi kita. Selama kita masih bisa makan, kita bertahan hidup. Selama kita masih punya Tuhan, percayalah kita masih bisa makan. Itu yang pasti. Ya mungkin tidak mewah, mungkin tidak mahal, tapi dengan yang sederhana kita mengucap syukur. Ini makanan bukti pemeliharaan Tuhan. Saya selalu ingat ketika saya masih SD kalau tidak salah, kelas 5 atau 6 waktu itu, saya pernah cerita juga, saya kepingin banget makan ayam goreng. Karena ayam goreng itu sesuatu yang bagi kami saat itu, terutama saya, yang jarang untuk dimakan, karena kan mahal. Apalagi kalau lihat di TV ada ayam yang paha bawah itu pentungan. Kepingin sekali. Bagaimana caranya? Ya orang tua saya nggak mampu, nggak mungkin. Setiap hari ya makan cuma telur. Kenapa berdoa? Tuhan, saya sendiri berdoa. Kalau boleh pingin ayam goreng, Tuhan. Ayam goreng. Tapi nggak tahu gimana Tuhan. Min. Setelah berdoa, saya duduk-duduk. Ternyata ada tetangga ngantar makanan. Syukuran. Saya lupa syukuran apa, pokoknya syukuran, kasih piring ditutupi kertas pembungkus makanan. Ketika saya buka isinya nasi campur dan ada ayam goreng, ayam pentung yang itu saya inginkan. Dan saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan memperhatikan sampai yang sekecil-kecil. Kalau sekarang sudah punya uang sendiri, sudah bisa membeli makanan sendiri, tentu tidak sulit kalau saya beli ayam goreng. Tapi peristiwa itu tidak lupa bagi saya. Yang pertama, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu berdoa sebelum makan. Nah, ini pun juga bagian dari pembelajaran iman kita. Kita perlu berdoa sebelum makan. Tadi yang terakhir, Niko, Nelva baca lagi, minta tolong, Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu merupakan doa Bapa kami, sudah pernah kita pelajari, berdoa, mengucap syukur, berdoa atas makanan yang sudah disediakan. Nah, mengapa sebelum makan kita harus berdoa? Yang kita pelajari pagi ini, yang pertama sebelum makan harus berdoa karena mengucap syukur atas makanan yang tersedia. Apapun makanannya,
yang kita berdoa dalam ucapan syukur. Enak atau tidak, mewah atau sederhana, bila dibawa dalam ucapan syukur, akan membawa pada hati yang menerima. Misalkan makanannya, ini kok rasanya sebenarnya keasinan atau terlalu apa mungkin terlalu pedas atau apa, kan bisa jadi tidak enak. Ya, kita mengucap syukur, pokoknya masih bisa makan. Mewah atau sederhana, mungkin sederhana saja, cuma telur dikasih kecap atau mungkin cuma tahu goreng, tempe goreng, adanya itu yang disediakan orang tua. Ketika kita berdoa membawa dalam ucapan syukur, kita akan membawa pada hati yang menerima. Menerima itu apa? Ya terima kasih, masih bisa makan. Terima kasih, ini makanan yang ada. Itu tentu ketika kita menerima makanan itu, rasanya lebih nikmat dari makanan yang di rumah makan restoran mewah sekalipun. Karena kita menerima dengan ucapan syukur. Kemudian mengapa berdoa sebelum makan? Supaya terhindar dari bahaya. Ketika kita berdoa sebelum makan, kita terhindar dari bahaya berupa penyakit. Kadang-kadang ada makanan itu membawa penyakit. Kita berdoa supaya terbebas dari segala penyakit. Kadang-kadang ada makanan yang tidak steril. Ketika beli makanan yang jual tangannya kemana-mana. Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai plastik, ambil sana, ambil sini. Kotor. Atau mungkin makanan yang ringan, makanan yang dijual di jalanan. Misalkan kalau di Surabaya ini ada penjual tahu. Itu apa di pinggir jalan kan kena debu dan sebagainya. Makanan mungkin juga terhindar dari apa? Dari benda asing masuk. Ketika berdoa, nah, saya pernah ketika makan, ketika sudah amin berdoa, tiba-tiba ada potongan staples di nasi yang saya beli. Nah, mengucap syukur berdoa. Coba kalau saya tidak berdoa itu bisa masuk ke mulut saya. Terhindar dari penyembahan berhala karena makanan-makanan tertentu ada yang dipersembahkan ke berhala. Contohnya, kalau kita ikut selamatan dari orang iman lain, agama lain, mereka syukuran, baca, ya syukuran untuk kematian atau apa, peringatan kematian, peringatan apa, itu kan mereka berdoa kepada iman menurut iman mereka. Nah, itu kan berbeda dengan iman kita. Ketika makan, kita belum menerima tapi berdoa. Atau situasi terhindar dari situasi yang tidak terduga, tersedak, tersangkut di tenggorokan, batu, dan sebagainya. Kemudian, eh, mengapa perlu berdoa sebelum makan? Karena kita diberikan kesempatan makan. Masih banyak orang-orang seusia kalian yang tidak seberuntung kita. Ada yang tidak bisa makan dengan nyaman karena harus cari makan di jalanan, bahkan kelaparan ke sana sini, cari makanan dari tempat sampah yang sisa-sisa, atau kadang juga nunggu kalau eh, di warung itu makanan dibuang masih sisa, mereka yang ambil, yang siap ambil. Jangan dibuang buat kami, itu kan kasihan juga. Pernah nggak Nelva mengalami kamu itu lupa berdoa makan terus ada sesuatu yang dialami? Oh ini karena lupa berdoa. Atau karena berdoa sehingga Eh, terhindar sesuatu. pernah Pak. Apa itu? Mungkin karena lupa berdoa, jadi kayak ada aja gitu tiba-tiba keselak atau apa. Hmm, ya, bisa ketika situasi-situasi tertentu karena kita lupa berdoa, kita mengalami sesuatu. Ya memang kebetulan sifatnya, tapi Tuhan tuh minta kita ini mengucap syukur sebelum makan. Niko, pernah mengalami sesuatu karena lupa berdoa atau karena sudah berdoa sehingga terhindar? Eh, belum pernah sih Pak kalau belum nggak berdoa ngalamin sesuatu. Ya, Kalau kalau berdoa tuh kayak makanan yang kita nggak suka tuh jadi tiba-tiba enak di mulut aja gitu. ya betul. Gitu kan. Sama seperti sampaikan tadi, hati kita bisa menerima, yaitu bisa enak di mulut ketika makan, meskipun ya makanannya sederhana, makanannya apa adanya, yang bisa dimasak oleh orang tua ya
cuma itu, tapi ketika berdoa ternyata jadi hal yang baik bagi kita, jadi hal yang bermanfaat bagi kondisi kita. Ya, saya itu pernah melayani anak-anak di jalanan, anak-anak pang. Kalau tahu anak-anak pang yang rambutnya itu kayak landak itu, rambutnya, kepalanya buat gundul tapi di tengah-tengah ada. Mereka itu kelihatannya orang-orang yang hidup di jalanan, tapi ternyata makanannya mewah-mewah. Bisa ketika jam di Surabaya ada McD, McDonald itu pusatnya di salah satu jalan kota di pusat kota Surabaya. Setiap jam 12 malam, jam 11 atau jam 12 malam, McD itu kalau ada makanan yang masih tersisa itu nggak boleh dijual lagi, harus dibuang. Dan mereka harus masak yang baru. Nah, makanan yang harus dibuang yang masih enak-enak, masih bagus bentuk. Nah, ketika mau dibuang, nah anak-anak pang ini itu saya lihat mereka nunggu di pintu belakang dekat tempat sampah. Jadi ketika mau dibuang, mereka yang siap menampung untuk mereka. Jadi mereka makan McD secara gratis. Apakah masih enak? Masih enak. Cuma kalau menurut standar restoran, itu makanan sudah tidak boleh dijual. Itu masih ya tentu mewah. Nah, kita masih bisa makan di rumah. Nah, kita ucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Jadi mengenai makanan, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan yang paling sederhana. Tidak mungkin kita tidak bisa makan. Paling sederhana sekali. Ya, bahkan mungkin ada orang berkata, oh, meskipun makan dengan kerupuk, dengan sambal, nah, tetap dengan hati yang sukacita. Dan tidak apa-apa. Yang kedua, kita perlu berdoa sebelum makan. Artinya apa? Ini mengucap syukur pada Tuhan, terus supaya terhindar dari bahaya. Dan kita diberikan kesempatan makan. Yang ketiga, eh, ini yang seringkali jadi kontroversi di kalangan orang Kristen, yaitu bahwa tidak ada makanan yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Nah, tolong Niko, 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Ya, Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. ya, jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tidak ada lagi sesuatu hal yang, oh ini haram, oh ini yang boleh, yang ini yang tidak boleh, dan sebagainya. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak ada masalah. Termasuk dalam hal makanan. Tidak ada lagi makanan yang haram. Ketika Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, bangsa Israel ada makanan haramnya apa ya? Binatang berkuku belah, contohnya babi dan babi hutan, kemudian dan hewan-hewan yang terbang di udara itu ada burung-burung tertentu yang tidak boleh dimakan. Jadi kalau umat Islam tidak boleh makan babi, sebenarnya di Kristen pun juga ada hal itu. Tapi itu di bangsa Israel yang dulu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak ada makanan yang haram. Selama semua diterima dengan ucapan syukur, maka makanan yang kita terima merupakan makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang tidak ada masalah. Duh, orang Kristen boleh makan daging babi? Boleh ketika dia menerima dengan ucapan syukur atau makanan apapun. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan makan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita buka ini firman Tuhannya satu persatu. Nelva, Roma 14 ayat 21. Bentar, Wak. Roma Ya, 14. Roma 14 ayat 21. ya, Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. ya, kita boleh makan segala sesuatu, makan daging atau minum apapun. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita, orang-orang terdekat kita, ya jangan kita makan. Misalkan di sekitar kita atau kalian di sekitar kalian teman-teman yang beriman lain, nah, jangan makan daging babi di dekat mereka. Itu jadi batu sandungan. Atau ketika yang lain puasa, ibadah puasa, ya kita jangan.
makan di dekat mereka. Lu kan nggak ada masalah makanan ini. Nah, tapi kalau kita makan, kita jadi batu sandungan bagi mereka. Mungkin ada yang mereka nggak kuat, terus kepingin makan jadinya. Lu kan salah mereka sendiri. Ya memang salah mereka, tapi kita harus membawa diri. Jangan menjadi batu sandungan. Lu daging babi ini kan kita sendiri yang makan, nggak apa-apa orang Kristen. Tapi itu untuk kalangan kita sendiri. Jangan makan di mereka. Bahkan kadang-kadang di tempat yang menjual makanan yang mengandung daging babi, mungkin mie atau bakso atau apa, kadang sudah ditulis bahwa ini non halal. Sudah ditulis non halal ya, berarti kan itu untuk orang tertentu. Kalau orang lain ya jangan marah. Lu kok jual bebas, itu sudah ditulis. Jadi jangan makan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Minum anggur juga waktu itu diperbolehkan karena kan udara dingin. Tapi kalau minum anggur itu ternyata menjadi batu sandungan bagi orang lain ya jangan. Atau minum apapun. Tapi bukan berarti bahwa orang tersebut boleh minum anggur, boleh minum yang memabukkan. Ya, itu waktu itu konteksnya di bangsa Israel karena cuaca yang dingin mereka pun supaya hangat. Kemudian yang berikutnya, perhatikan jenis makanan kita apakah berguna bagi kesehatan atau membawa penyakit tertentu. Niko, minta tolong Roma 14 ayat 2 sampai 3. Sebentar, Pak. Ya. Roma 14 ayat 2 sampai 3. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Iya, meskipun semua boleh kita makan, tidak ada makanan yang haram. Tapi kita perlu juga melihat apakah makanan tertentu ini eh, berguna bagi kesehatan kita atau tidak. Kalau ternyata ada makanan tertentu itu membuat kita jadi sakit, ya kita hindari. Jangan berlebihan. Atau kalau memang diperlukan ya tidak usah makan makanan tersebut. Ada orang yang alergi dengan pedas. Itu kan nggak ada diatur di Alkitab tentang pedas. Makan pedas. Tapi kalau itu membawa sesuatu yang sakit bagi kita, jadi mudah sakit perut atau apa ya, lebih baik jangan makan yang pedas dan sebagainya. Saya termasuk yang menghindari pedas. Saya sensitif, kena pedas sedikit, nah, perut saya bereaksi. Tapi saya juga di usia yang sekarang mulai menghindari makan makanan tertentu yang terlalu manis atau terlalu berlemak. Nah, kalau daging babi buat saya menghindari. Bagi saya dalam tanda kutip haram. Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk kesehatan saya. Bukan berarti haram secara iman, tidak. Tapi saya menghindari. Jadi ada makanan tertentu yang, oh saya boleh. Sekali-sekali saya suka makanan ini. Tapi ada makanan tertentu yang saya tidak boleh. Tuh. Perhatikan makanan tertentu apakah bermanfaat, berguna atau tidak. Dan yang terakhir, ayat terakhir, Elva, 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebentar, Pak. Iya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya, dalam arti kata lain, orang yang malas tidak boleh makan. Artinya apa? Ya, kepada kita diberikan masukan yang baik supaya kita ini menjadi seorang yang rajin, seorang yang semangat, giat bekerja, dan orang-orang yang rajin inilah yang boleh makan. Artinya, tidak boleh, tidak dibenarkan orang Kristen hanya makan, tidur, terus malas-malesan, makan lagi. Tidak. Tapi kita pun juga harus menunjukkan diri sebagai seorang yang giat bekerja atau bukan bekerja dalam arti cari uang, mungkin membantu orang tua,
Orang tua ketika dibantu akan merasa senang, terus kemudian memberi kalian makan itu dengan sukacita. Tapi kalau coba malas-malasan, tentu akan marah-marah. Anak kok cuma bisanya makan aja, tidur aja. Nah, itu kan tidak membawa hal yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang kalau sebelum makan diberi tugas mengerjakan PR dulu, atau mungkin bersih-bersih rumah dulu. Itu mengandung pengertian apa? Bahwa segala sesuatu itu eh, ada upahnya. Mengerjakan ini ada upahnya. Gitu. Oke, melalui pembelajaran firman Tuhan kali ini kita memahami bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan kita sampai pada makanan sekalipun. Nah, karena itu kita perlu menikmati makanan yang disediakan bagi kita tanpa mengeluh dan dengan ucapan syukur. Oke, melalui di sini untuk sharing kita yang terakhir, kalau menurut Niko, makanan apa yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai? Kadang-kadang ada orang makanan yang tidak disukai. Saya suka makanan soto dan rawon, tapi yang tidak saya sukai ya makanan yang sifatnya pedas, nah, itu yang saya tidak terlalu suka. Kalau menurut Niko, apa Kalau saya sukanya makanan yang rada asin yang ngasih? Apa sedikit. itu contoh? Kayak contohnya kayak apa eh basreng yang nggak pedes sih. Terus Oh, kayak keripik eh balado kan balado itu nggak pedes kan, oh berarti yang manis ngasih. gitu sih. Iya, Oke. ada rasa campuran asin juga. Nah seperti itu, kayak gitulah. Bisa. Kalau yang tidak disukai apa? Kalau nggak disukain sih paling kayak eh sayur kali ya, sayur bayam Oh, kamu gitu. saya suka sayur. Paling sayur kalau suka tuh sayur daun singkong doang dah. Oh, daun singkong. Itu tuh yang paling dienakin. Terus sama apa lagi ya? Kalau saya sih semuanya semuanya saya makan Pak, makanan. Sip, sip. Ya, Jadi, mau mama masakin yang bentuknya aneh pun makan aja. ya, ya, nggak apa. Semua memang kita boleh memakan, tapi mungkin kadang-kadang tetap ada. Oh, ini yang saya suka, ini yang tidak suka. Boleh. Nelva, ada makanan apa yang disukai dan tidak disukai menurut Nelva? Yang saya sukai makanan yang mungkin terbilang manis tapi yang gak terlalu manis. Iya. Yang apa tadi? Suaranya nggak kedengeran. Yang Nah, manis-manis gitu Pak. oh, yang Temen sama manis-manis. yang suka juga kayak asin gitu. Oh, suka yang ngasih. Kalau iya, kalau yang gak disukain itu yang kayak pedes banget gitu, terlalu pedas. Hmm. Apapun pokoknya yang asin yang disukai. Ya, Iya. manis. Yang nggak disukai pokoknya yang pedes itu nggak terlalu disukai. Oke, oke, iya. Oke, puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Yang lalu siapa? Yang lalu Niko ya. Jadi, Nelva bisa berdoa. Bisa Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa eh, jangan pernah khawatir untuk apapun kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau yang akan selalu memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami, bahkan dari makanan makanan pun Tuhan pasti akan memenuhi memenuhinya, Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang Pauki kerjakan lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Nelva. Selamat hari Minggu. Dan berkati. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak.